ketika berpuasa itu tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan palsu, beramal dengan ucapan-ucapan jelek dia, dan menjahilin orang, berbuat kejahilan. Gak butuh Allah meninggalkan makan dan minum, gak butuh. Karena makan dan minum itu asalnya halal gitu. Itu makan dan minum halal, Allah menjadikan syariat dan puasa ini untuk melatih kita. Kita meninggalkan makan dan minum. Dan kita lihat orang yang umum, orang yang ketika berihram, dia tidak boleh pakai minyak wangi, dia tidak boleh memotong kukunya, dia tidak boleh pakai topi, dia tidak boleh mendekati istrinya. Padahal semua itu halal. Tapi ketika dilarang sama Allah untuk melatih kita, Allah bukan takut itu. Kalau ternyata yang halal aja kita tinggalkan, berarti yang halal kita bisa tinggalkan. Bisa. Ada seorang syekh mengatakan, itu orang-orang Indonesia heran. Ini di sana, di Haram Mekah. Mereka dari pagi sampai matahari terbenam, gak makan dan minum. Ketika awal berbuka, dia berbuka dengan yang halal. Dengan rokok. Katanya ya Allah, dari pagi sampai matahari terbenam, ketika gak makan, gak minum, awal berbuka, ngerokok. Wah, ini salah. Sebenarnya ketika dia dilatih meninggalkan rokok, ya dia berarti selama 12 jam dia tidak merokok, insya Allah dia bisa meninggalkan selanjutnya. Ketika orang ditanya, oh saya nggak merokok karena ada janji, Ustaz. Jadi dia nanti pas berbuka rokokan. Jadinya itu, jadi dia kuat nahan diri karena dia ada harapan ketika berbuka dia akan merokok. Maka seharusnya cara yang halal tidak itu kita dengarkan, yang halal akan lebih bisa. Kemudian ada kita bisa lebih bertakwa lagi, maka banyak sholat malam, sholat terawih. Di Jakarta ini Allah sholat. Mungkin karena kesibukan dengan dunia. Sebagian orang sampai rumahnya jam 9. Jangan tinggalkan sholat witir. Jangan tinggalkan sholat malam. Walaupun cuma 11 rakaat. Gak bisa 11, 9. Gak bisa 9, 7, nggak bisa 75, terus, tapi jangan ditinggal. Karena itu salah satu yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Ada orang yang puasanya tidak ikut-ikutan, dan buktinya di masjid. Ketika awal Ramadan, Masya Allah, sampai terakhir softnya ibu-ibu sampai di jalan. Minggu pertama, ini kehebatan mereka, ada kemajuan. Iya, maju softnya. Masya Allah. Karena mereka tidak mempersiapkan diri. Padahal tidak semua pelan-pelan, tapi pasti. Yang tidak bisa 11, yang mau 23, 23. Yang mau 33, 33. Yang mau 59, 59. Tapi tetap yang paling afdal ada 11 rakaat dan sekian lebih afdal, tapi tetap usahakan sholat dalam kondisi khusyuk. Karena di masyarakat di Indonesia ya, itu sangat memperhatikan sekali, dan kita harus berdakwah. Masjid-masjid itu sholatnya kayak dikejar maling. Tapi nggak ada, masa ada dikejar maling? Tukar lah. Saya pernah sholat di kampung, Allah Akbar, baru mau ruku sudah berdiri banget. Ya Allah, itu terjadi. Dan kita harus kontrol dari mereka. Dan kita kalau jadi imam di kampung mereka, jangan panjang-panjang tuh. Panitia tidak cepat. Umpamanya orang, oh saya akan tunjukkan kepada masyarakat sunnah. Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Sampai akhir Al-Baqarah. Dia makmumnya sudah nggak ada. Soalnya
zulzilatil ardu zilzalaha, waktu itu kita tidak zulzilatil ardu zilzalaha, tetap cepat tapi masih sunnah, masih boleh. Karena sebagian orang yang belajar sunnah, dia pikir bacaannya harus putus-putus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti di Masjidil Haram itu kadang-kadang imamnya satu nafas. Boleh itu, tapi yang lebih afdal satu-satu gitu. Kita ketika di masyarakat kita ingin menunjukkan sunnah, kita ajarkan proses tadi. Pelan-pelan insya Allah masyarakat akan senang sama sunnah. Karena kalau tidak, kita jadi imam di masker. Besok itu imamnya jangan diundang lagi ya. Ayah gitu. Itu terjadi di masyarakat kita karena mereka tidak terbiasa. Maka pelan-pelan baca bawahan, baca surat-surat pendek apa, tapi tetap makhrajnya sesuai gitu kan. Gitu. Jangan ya terlalu semangat lah, kita kadang-kadang terlalu semangat. Maka pelan-pelan. Kemudian di bulan Ramadan juga banyak zikir dan mengaji. Mengaji ini tidak harus di masjid, tidak harus di rumah, di tempat kerja kita pun ya. Kita di kantor kita yang punya toko itu punya pegang suatu. Karena banyak di antara kita ya mungkin di sini nggak ada, tapi di masyarakat kita yang kenal sama Al-Quran cuma di bulan Ramadan. Bahkan ketika masuk awal bulan Ramadan, tapi ini tanda kebaikan juga loh. Dia ambil Qurannya pakai kursi. Kalau itu paling tinggi, dia usah pakai tisu. Setahun nggak ketemu sama kamu. Itu mungkin terjadi di masyarakat kita, tapi nggak apa-apa, itu kan ada kebaikan. Ada kebaikan, mereka ingin kebaikan di dalam Allah. Kita tinggal mengarahkan. Zikir, baca Al-Quran yang afdal, zikirnya baca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada bagaimana salafus saleh ketika di bulan Ramadan. Begitu mereka itu giatnya membaca Al-Quran. Al-Aswad bin Yazid dia biasa menghafalkan Al-Quran, dia tabi'in. Di bulan Ramadan itu setiap 2 malam dia hafal Al-Quran. Setiap 2 malam. Kita setiap berapa tahun hafal Al-Quran. Dia setiap 2 malam. Dan lebih hebat lagi, Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia ketika masuk bulan Ramadan, memang para ulama ketika masuk bulan Ramadan, pengajian itu mereka itu. Bahkan pengajian hadis diganti dengan pengajian Al-Quran. Mereka mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Maka mereka benar-benar murid-muridnya itu mujahid. Kemudian yang lainnya itu dikumpulkan muridnya ketika masuk bulan Ramadan, baca mushaf, dikasih mushaf. Sekarang bulannya Al-Quran. Kita menjalankan ini cuma sekali dalam setahun gitu. Maka benar-benar mereka fokus. Imam Syafi'i diriwayatkan dalam kitab Sifatus Shaf oleh Al-Jauzi disebutkan di sana bahwa Imam Syafi'i biasa menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sehari berapa kali dia? 2 kali. Itu berkah. Waktunya bisa berkah. Kita kadang-kadang waktunya nggak berkah. 4 jam mau baca Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Gak mani-mani, gak selesai-selesai itu bacaan. Tidak zulzilah, karena bibirnya hidup terus, patiin semuanya. Biar berkah waktunya. Tidak mungkin bulan Ramadan minta maaf, bibir off. Tapi gimana dagangan Ustaz? Ya gimana kita atur waktu kita agar kita berkah waktunya. Hati ini terus terang, hati ini terus terang. Ada manfaatnya, tapi banyak mudaratnya juga. Banyak mudarat. Seorang suami yang seharusnya tatkala masuk rumah waktu itu untuk istri dan anak-anak, kadang-kadang bisa anak-anak. Masuk rumahnya, bibirnya, HP-nya, Facebooknya, Allah Akbar. Tutup sudah masuk rumahnya. Ada waktu untuk mewahai kekasih.
Kadang-kadang istri itu dongkol lagi. Masuk rumah bebe. Kata udah dari tadi nggak ada di rumah pun dia disebutkan dalam bahasanya itu al-hadirul ghaib. Al-hadir al-ghaib. Ada tapi tidak tiada, ada dan tiada dia. Allah, maka waktu saja agar kita bisa membaca Al-Quran ini seperti para ulama. Kalau kita nggak bisa tiap hari hatam, kita butuh program. Aku kepingin tiap hari hatam 1 juz, silakan. Tapi butuh di program. Kalau enggak, dia nggak bakal hatam. Ajak anak tadarus. Khusus ke waktu pokoknya selesai sholat aku mau baca 1 juz itu berapa lembar? 10 ya? Kira-kira 10. Dibagi 10 bagi 5 waktu sholat. Cuma 2 lembar. Kita baca Quran yang 20 lembar udah gede. Hatam. Ya, dalam berapa menit hatamnya. Tinggalkan itu semua. Waktu-waktu tidak usah bermanfaat. Dan ada seorang ibu di Arab Saudi itu, masya Allah, ketika masuk bulan Ramadan, TV-nya dibalik semua. Anak-anakku bulan ini bulan Al-Quran, cukup sudah nonton TV 9 tahun. Selesai. Ada anak-anak terdidik juga. Apa saja yang membuat kita enak. Dan di Indonesia ini banyak sekali membuat kita lalai. Waktu-waktu yang mustajab, masya Allah, itu tontonan ini bagus-bagus juga. Seperti gambaran akhir waktu nuzul rahman, turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Dia mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah. Apa ada yang meminta sama Allah, beri. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Ada yang meminta ampun sama Allah, ampuni dia. Pada waktu itu orang pada nonton Umar bin Khattab. Tahun lalu itu yang terkenal. Kalau nggak salah ada film Umar bin Khattab. Itu orang pada nonton itu. Seharusnya dia duduk di sejadahnya, menghadap kepada kita, memohon kepada Allah. Itu dia. Sebelum berbuka, ya di situ juga ada doa mustajab. Orang apa itu? Ngabu? Apa ngabuburit? Hah? Cari maghrib. Dicari itu maghrib semua. Pulang nggak ketemu, ternyata di mana? Di rumahnya ada maghrib. Waktu saja itu kadang-kadang kita hilang. Susah. Ramadan ini kita programkan agar benar-benar bermanfaat. Kita adalah ayat yang terkabul dari Allah. Kita doakan Rasul. Khairul lakum tentunya. Puasa itu lebih baik buat kalian kalau kita tahu. Tapi banyak ya, kita nggak punya ilmunya. Maka usahakan tahun ini kita sebar doa ke keluarga kita. Yuk, tiap hari 10 menit sebelum berangkat kerja buka Al-Quran. Sebelum buka CD-nya, buka kita bahwa kiai-kiai seperti itu anak-anak kita. Insya Allah kita akan diberi. Wallahu a'lam. Itu bisa saya sampaikan. Minta maaf atas keterlambatan yang terjadi. Seharusnya waktunya dari setelah maghrib ya. Untuk sudah datang, Ustaznya belum datang. Tapi sebenarnya saya tadi sudah datang, cuma nggak kelihatan. Ya, datang hatinya. Jadi tadi yang antar saya Ustaz Afan dan Ustaz Kedua. Ini mau diapain Pak? Nerimo. Alhamdulillah. Iya. Saya cukupkan pertanyaan 2 aja ya. Karena besok subuh saya itu ada yang mau jemput lagi sebelum subuh katanya. Saya Allah. Bismillah. Nah, ini pertanyaannya bagaimana hukumnya apabila sholat witir yang semulanya 3 rakaat, namun pas 2 rakaat dengan ada subuh, apakah diteruskan sholatnya? Diteruskan sholat witir. Karena dia memang awal sholatnya sudah masih dalam waktu. Jadi dia lanjutkan.
Dan apakah boleh witir 1 rakaat? Ya, kalau mengatakan apa witir rakaat boleh. Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang tanya tentang sholat malam, jawab Nabi, sholat lail masna masna. Sholat malam itu dua. Tidak syidat fajr, kalau takut subuh, kalau witir dua tidak. Kalau itu dengan witir 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah boleh berlomba-lomba menghatamkan Quran bersama teman dengan kesepakatan ketika di akhir Ramadan yang paling banyak hatam diberikan hadiah oleh teman kita yang lebih sedikit hatamnya? Itu juga sebagai motivasi. Ya kalau mau taruhan nggak boleh. Tapi minta sama orang lain yang taruhan, nggak apa-apa. Jadi bukan yang berlomba ini. Pemain datang sama Pak Bastian, kita ini mau banyak-banyak kata, kasih hadiah ya, yang paling banyak itu nggak apa-apa, karena orang lain yang kasih hadiah, bukan tawar di antara dua orang ini. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Jadi insya Allah di masjid ini ada lomba, insya Allah banyak-banyak kata Al-Quran. Apa itu untuk memotivasi umat, orang tua, motivasi anaknya. Anakku kalau kau kata Al-Quran 5 kali, umpamanya aku belikan Avanza. Insya Allah anaknya hafal 5 kali. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf ya kalau yang lain tidak bisa dibaca.